Shalom, selamat pagi anak-anak Mem di kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Mem berharap semuanya dalam keadaan sehat. Mem tidak akan lupa mengingatkan untuk selalu jaga diri, jaga kesehatan, dan selalu rajin cuci tangan, baik beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Adapun pelajaran kita yang selanjutnya adalah dengan judul Raja Salomo yang Bijaksana. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti kebijaksanaan yang berasal daripadamu, sehingga kami dapat bersikap dan bertindak bijaksana. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita akan membahas mengenai Raja Salomo yang bijaksana. Raja Salomo yang menggantikan Daud ayahnya justru meminta kebijaksanaan kepada Allah waktu Allah menanyakan kepadanya apa yang ia minta. Jawab Salomo kepada Allah, "Berilah hambamu ini hati yang tahu menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini?" Inilah yang disebut kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu muncul dari hati. Kita akan membaca dan kalian dengarkan sebuah cerita mengenai semut dan belalang. Pada musim panas, sinar matahari sangat terik dan langit membiru sangat cerah. Di sana sini bunga bermekaran, demikian pula buah-buahan yang masak di pohonnya nampak ranum dan lezat menggoda selera. Suasana indah tersebut membuat belalang sangat gembira dan terlena dengan keadaan. Setiap hari dari pagi, siang hingga senja, ia bernyanyi, bermain, dan bersenang-senang. Maka ia pun heran dengan semut yang nampak sibuk dan bekerja keras mengumpulkan makanan dan menyimpannya di rumahnya. Belalang pun bertanya dengan penuh keheranan, "Hai semut, mengapa kamu tidak bersenang-senang seperti aku? Ayolah bermain dan bergembira, mumpung cuaca cerah dan indah. Ayo kita bersukaria bersama." Tetapi semut berpikir sebaliknya. Dia sibuk menyimpan makanan untuk persediaan pada musim dingin yang segera tiba. Semut yang terus bekerja tanpa tergoda ajakan belalang. Belalang pun mengejek semut. "Ah, dasar semut tolol, cuaca cerah begini malah sibuk sendiri." Karena ajakannya tidak ditanggapi oleh semut, maka belalang memilih bermain sendirian di pohon jambu. Tak lama kemudian musim dingin pun tiba. Udara dingin terasa menusuk tulang. Di mana-mana turun salju menutupi jalan, pepohonan, dan rerumputan. Belalang tersiksa karena kemanapun ia pergi tidak ada makanan yang tersedia. Dengan terpaksa ia pun mendatangi semut sambil memohon, "Hai semut, sahabatku, berilah aku sedikit makananmu, karena aku sangat kelaparan." Tetapi semut menjawab, "Maaf, persediaan makananku harus cukup sampai musim dingin berakhir." Belalang pun agak memaksa, "Tetapi kamu kan memiliki banyak makanan," kata belalang sambil melihat sekeliling rumah semut, di mana persediaan makanan nampak bertumpuk tertata rapi. Semut pun menjawab dingin, "Memang kalau aku tidak mau menanggung risiko kekurangan makanan, tidak seperti kamu yang selalu memboroskan waktu sepanjang musim panas, maka kamu pun harus menanggung akibatnya." Bagaimana tanggapan, kesan, dan kalian yang berkaitan dengan cerita yang kalian dengarkan pada hari ini mengenai cerita semut dan belalang tadi? Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan keempat pertanyaan ini yang berhubungan dengan cerita semut dan belalang tadi. Yang pertama, mengapa semut tidak ikut bermain dan bersenang-senang dengan belalang pada musim panas? Nah, di situ semut sedang bekerja keras mengumpulkan makanan dan menyimpannya di rumahnya. Yang kedua, dari kedua tokoh dalam cerita tersebut,
Siapakah tokoh yang dapat disebut bijaksana? Ya, benar, semut. Kenapa? Karena dia memanfaatkan waktunya untuk mengumpulkan makanan pada saat musim panas untuk dia makan pada saat musim dingin. Lalu yang ketiga, apa yang diajarkan melalui cerita tersebut kepada kita? Agar kita tidak bermalas-malasan dan dapat menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Lalu yang keempat, mengapa semut tidak mau membagi makanannya kepada belalang? Iya, karena pada saat musim panas, belalang hanya bermalas-malasan dan tidak mau menyimpan makanannya saat akan memasuki musim dingin, sehingga belalang kehabisan makanan. Nah, peneguhan dari cerita tentang semut dan belalang tadi, di dalam cerita semut dan belalang, semut bukan tidak menikmati musim panas. Sebaliknya, semut menggunakan musim panas sebagai masa untuk bekerja, mengumpulkan dan menyimpan makanan. Hal itu ia lakukan karena belajar dari pengalaman, sehingga ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hal ini, tindakan semut disebut bijaksana karena ia tidak memikirkan saat ini saja, tetapi memikirkan masa yang akan datang. Ia bijaksana karena mau belajar dari pengalaman. Kisah ini tentu menawarkan nilai-nilai serta sikap bijaksana kepada kita. Sikap bijaksana adalah sikap dan keputusan yang didasarkan pada pengalaman untuk dapat melangkah ke masa yang akan datang. Semut tidak mau berbagi makannya kepada belalang. Hal tersebut sekilas menunjukkan ketamakan dan ketidakpedulian semut kepada sesama. Tetapi nilai yang hendak disampaikan adalah bahwa sikap belalang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dan bersenang-senang, sehingga menimbulkan risiko yang tidak baik bagi dirinya sendiri. Cerita sederhana tersebut mengajarkan bahwa sikap bijaksana diperlukan dalam kehidupan bersama. Para pemimpin hendaknya memiliki sikap dan bertindak bijaksana sehingga rakyat bisa memperoleh kesejahteraan bersama. Kebijaksanaan merupakan berkat Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang mau mendengarkan firman-Nya. Contoh pemimpin yang adil dan bijaksana yang dapat kita baca dalam kitab suci yaitu Kisah Raja Salomo. Di sini Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Ia menyadari bahwa ia masih muda dan harus berhadapan dengan banyak perkara dari rakyatnya. Maka ia tidak meminta kemuliaan dan kekayaan, sebab kemuliaan akan diperoleh dari kebijaksanaan hati. Raja yang bijaksana akan dicinta dan dihormati oleh rakyatnya. Keadilan pun akan diperoleh apabila keluhan orang didengar dengan hati. Raja Salomo langsung tahu siapa pemilik anak yang masih hidup itu, karena ibu yang sesungguhnya tidak akan sampai hati membiarkan anaknya dibunuh. Maka keputusan Raja Salomo dinilai adil. Tuhan sendiri tidak menilai manusia dari hukum tertulis. Santo Paulus berkata, hukum tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bisa dibaca di Nats Alkitab 2 Korintus 3 ayat 6. Roh itu membawa kebijaksanaan. Roh bekerja di dalam hati manusia. Hukum tertulis di negeri kita masih sering direkayasa, maka seringkali orang yang bersalah dibenarkan dan orang yang benar disalahkan serta dipenjarakan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap bijaksana hendaknya dimiliki oleh para pemimpin sehingga seluruh rakyat memperoleh keadilan. Untuk diingat, pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang adalah pemimpin yang bijaksana. Artinya, pemimpin yang mau belajar dari pengalaman, yang memikirkan masa yang akan datang, serta memperjuangkan kesejahteraan bersama. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memberikan kebijaksanaan kepada Salomo, sehingga Salomo berlaku adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Berilah juga kepada kami roh kebijaksanaan, supaya kami selalu bertindak adil terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Sekian yang dapat Mem sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan.
Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak PEM. Sekian dan terima kasih. Shalom.